Tatkala Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansor pada perjanjian Aqobah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu, terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik, dan gigi putih berkilat serta memikat, perhatian dengan sikap dan ketenangannya, dan jika bicara maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Itulah dia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang tokoh dari kalangan Ansor yang ikut baiat pada perjanjian Aqobah kedua, sehingga termasuk as-sabiqul awalun atau golongan yang pertama masuk Islam, dan orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya seperti demikian, mustahil tidak akan turut bersama Rasulullah dalam setiap perjuangan. Demikianlah halnya Mu'adz. Tetapi kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fikih atau keahliannya dalam soal hukum. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram ialah Mu'adz bin Jabal." Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz?" "Kitabullah," jawab Mu'adz. "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam kitabullah?" tanya Rasulullah pula. "Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah, saya pergunakan pikiranku untuk beristihad dan saya tak akan berlaku sia-sia," jawab Mu'adz. Maka berseri-seri wajah Rasulullah. "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah," sabda beliau. Dan mungkin kemampuan untuk beristihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasannya inilah yang menyebabkan Mu'adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fikih, mengatasi teman dan saudara-saudaranya, hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Suatu hari, pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Aidullah bin Abdillah masuk masjid bersama beberapa sahabat. Maka ia pun duduk pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada halaqah atau lingkaran itu ada seorang anak muda yang tampan, hitam manis, warna kulitnya bersih, baik tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya. Dan ia tak berbicara kecuali bila diminta. Dan tatkala majelis itu berakhir, saya dekati anak muda itu dan saya tanyakan siapa namanya. Ia menjawab, "Saya adalah Mu'adz bin Jabal," tutur Aizullah. Sahar bin Hausyab tidak ketinggalan memberikan ulasan. Katanya, bila para sahabat berbicara, sedang dia di antara mereka hadir Mu'adz bin Jabal, tentulah mereka akan sama-sama meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, "Kalau tidaklah berkat Mu'adz bin Jabal, akan celakalah Umar. Ia seorang pendiam, tak hendak bicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangkan kepada Mu'adz untuk memutuskannya. Jika ia telah buka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara." Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapai Mu'adz sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedang usianya belum 33 tahun. Mu'adz adalah seorang yang murah tangan, lapang hati, dan tinggi budi. Tidak sesuatu pun yang diminta kepadanya kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh, kemurahan Mu'adz telah menghabiskan semua hartanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Mu'adz masih berada di Yaman, yakni
semenjak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-seluk agama. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'adz kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'adz telah menjadi seorang yang kaya raya, maka ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar kekayaan Mu'adz itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'adz dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'adz adalah seorang yang bersih tangan dan suci hati, dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal, tidak pernah diperolehnya dengan berbuat dosa, bahkan juga tak hendak menerima barang yang syubhat. Oleh sebab itu, usul Umar ditolak dan alasan yang dikemukakannya dipatahkannya dengan alasan pula. Umar berpaling meninggalkannya. Pagi-pagi keesokan harinya, Mu'adz pergi ke rumah Umar. Ketika sampai di sana, Mu'adz merangkul dan memeluk Umar, sementara air mata mengalir mendahului kata-katanya. Malam tadi, saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air, hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya. Kemudian bersama-sama mereka datang kepada Abu Bakar dan Mu'adz meminta kepada Khalifah untuk mengambil seperdua hartanya. Tidak satu pun yang akan kuambil darimu, ujar Abu Bakar. Sekarang harta itu telah halal dan jadi harta yang baik, kata Umar menghadapkan pembicaraannya kepada Mu'adz. Andai diketahui bahwa Mu'adz memperoleh harta itu dari jalan yang tidak sah, maka tidak satu dirham pun Abu Bakar yang soleh itu akan menyisakan baginya. Namun, Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan tuduhan atau menaruh dugaan yang bukan-bukan terhadap Mu'adz. Hanya saja, masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai ke puncak utama, di mana mereka ada yang berjalan secara santai, tak ubah bagi burung yang terbang berputar-putar, ada yang berlari cepat, dan ada pula yang berlari lambat. Namun, semua itu berada dalam kafilah yang sama menuju kepada kebaikan. Mu'adz pindah ke Syria atau Suriah, di mana ia tinggal bersama penduduk dan orang yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Dan tatkala Abu Ubaidah bin Jarrah, amir atau gubernur militer di sana serta sahabat karib Mu'adz meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Syria. Tetapi hanya beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu. Mu'adz dipanggil Allah untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu, maka jangan lupa setiap habis sholat mengucapkan, Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadat dengan ikhlas kepadamu." Mu'adz mengerti dan memahami ajaran tersebut dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu pagi, Rasulullah bertemu dengan Mu'adz, maka beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu'adz?" "Pagi hari ini aku benar-benar telah beriman ya Rasulullah," jawabnya. "Setiap kebenaran ada hakikatnya," kata Nabi pula. "Maka apakah hakikat keimananmu?" "Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi dengan langkah lainnya." Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya, dan seolah-olah kusaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedang penduduk neraka menderita siksa dalam neraka. Maka Rasulullah bersabda, "Memang kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan." Menjelang akhir hayatnya, Mu'adz berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan." Lalu diulurkanlah tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut, dan dalam keberangkatannya ke alam gaib, ia masih sempat berujar, "Selamat datang wahai maut, kekasih tiba di saat diperlukan." Dan nyawa Mu'adz pun melayanglah menghadap Allah.